ini juga pada hari Senin. Ini bukan kebetulan. Dan kalau kebetulan, siapa di antara kita yang seperti itu? Adakah di antara pian yang lahir hari Senin, bersunat hari Senin? Ada yang begitu? Kawin hari Senin, punya anak hari Senin, ada yang seperti itu. Meninggal juga hari Senin. Kalau yang mau seperti itu, esok yang meninggal, karena besok hari Senin. Ya, gitu. Bukan kebetulan, tapi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemuliaan tersebut menjadikan semua apapun yang ada di atas dunia ini jadi mulia, termasuk kota kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mulia. Bahkan kota Makkah Al-Mukarramah menjadi kota yang paling suci bagi umat Islam di seluruh dunia, sekaligus jadi negeri dambaan umat Islam di seluruh dunia untuk datang ke sana. Biar namun disuruh memilih, hendak ke Cina kah, hendak ke Jepang kah, hendak ke Singapura kah, kira-kira hendak ke Mekah. Kira-kira dia memilih kemana? Mau ke Mekah. Kalau tidak mau ke Mekah, ngapain kita ngumpulin duit? Nabung dari sekarang, mau berangkat haji, mau berangkat umroh. Kalau tidak mau ke Mekah, ngapain kita jual sampel sawah? Ngapain kita jual emas? Sampai kadang-kadang kenang-kenangan di cincin mamanya, di jari mamanya, karena duitnya kan cukup, paksa dijual-jual. Kenapa? Mencukupi saat berangkat ke Mekah. Kadang-kadang nggak bisa berdua, singkong aja, abahnya aja dulu. Ujar mamanya, ada pian aja main. Ujar abahnya, ada pian aja. Beberapa hendak ke Mekah aja. Lebih-lebih sekarang ini, orang mau berangkat haji pakai daftar ngantri lagi. Daftar tahun ini, insya Allah kurang lebih 15 tahun lagi bisa berangkat. Ya apa tuh susahnya? Mau haji aja, padahal mau ibadah. Itu. Daftar tahun ini 15 tahun akan datang kalau bisa berangkat. Kalau daftar tahun ini umurnya sudah 60 tahun, 15 tahun akan datang, sudah 75 tahun, sudah mundur. Ya kan? Manusia itu kalau sudah umur 70 lebih ke atas, sudah mundur. Suruh istirahat aja di rumah. Jangan banyak-banyak yang berjalan. Gitu kan? Apalagi kalau ada di antara kita yang umurnya lebih daripada 75 sampai kepada 80, 90, 100. Nah itu lebih mundur lagi itu. Terpaksa diparkirahan. Kemana? Ke museum. Kok ke museum begitu? Panjang mana umur? Belum takut lawan pian. Yang umurnya di sini lagi 70 berapa orang kira-kira? Yang lebih 70 berapa orang? Mana ada yang 70? Ini rata-rata mainannya di bawah 70 berapa? Pian kalau melihat orang tua, umurnya tua, takut nih. Oh, man. Orang sini biasa manggilnya apa? Oh, kaya. Belum takut lawan pian kayak di kampung ini nah. Kampung apa ini tadi? Belayur. Apa? Bayur. Kampung Bayur ini nah. Kekawanan pian, nang dulu bekelekeran lawan pian, nang pekalayangan lawan pian, kekawanan pian, nang masih hidup di kampung ini nah, nang bahari itu pekawanan pian. Siapa lagi nang hidup, berapa ekor lagi nang hidup? Ujar sidin bisa ujar lagi nang hidup. Habisan sudah. Ya kan? Gitu. Artinya umur kita umat Nabi Muhammad ini sebagaimana yang di-SK-kan oleh Nabi kita Muhammad, ma baina sittin wa sab'in. Antara 60 70 itu umur rata-rata umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kalau sudah nampak 60 siap-siap.
Siap-siap 55, 56, 57, 58, 59, 60. Lampu hijau, lampu kuning sudah. Apa itu lampu kuning? Siap-siap. Siap-siap. Gitu. Siap-siap ke lampu apa? Kalau sudah lampu kuning, berikutnya bakal lampu merah. Lampu hijaunya sudah kelewatan. Kalau sudah lampu kuning, hati-hati, akan datang lampu merah. Kalau lampu merah, artinya disuruh stop. Kalau ada yang berani lampu merah jalan, urusannya panjang dengan Pak Polisi. Begitu kan? Gitu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Mekah dan kota Madinah mulia karena kelahiran Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Kata Nabi Muhammad itu awal lahir di kandangan sini biar kandangan mulia. Allah banjar dan Mekah mulia karena kelahiran Nabi Muhammad, bukan karena ada Ka'bah, bukan karena ada Masjidil Haram di sana, bukan. Yang kalau kita sholat 1 rakaat menyamai dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid yang lain di seluruh dunia. Pahalanya banyak. Di Madinah sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat bagaikan 1000 rakaat di masjid-masjid lain di kampung pian sini. Besar pahalanya. Semua itu berasal dan bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu jangan pernah meninggalkan Nabi Muhammadnya. Jangan pernah melupakan Nabi Muhammadnya. Sebagaimana tadi guru kita mengatakan, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka dia bakal sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Di bulan Maulidnya sudah lewat. Sekarang kita berada di Rabiul Tsani. Sudah berapa kali kita baca salawat kepada Nabi Muhammad? Sudah kita bukukan salawat kita berapa kali kita baca? Sudah kita catat berapa kali kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Maulid yang telah lewat, yang telah lalu? Catat. Ingat. Cinta kepada Nabi Muhammad sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Habib Ali Sahibul Maulid, pengarang Maulid Syamsul Durar, yang tadi kita baca maulidnya, beliau mengatakan malam dahu illal Nabi. Aku, kata Habib Ali, selama hidup tidak akan pernah memuji seseorang siapapun itu terkecuali Nabi Muhammad SAW. Tujuannya hanya memuji Nabi Muhammad, sehingga ungkapan kerinduan beliau, kecintaan beliau kepada Nabi kita Muhammad SAW diungkapkan oleh beliau menjadi satu kitab Maulid Syamsul Durar yang kita kenal dengan sebutan Maulid Al-Habasyi. Kita baca itu Maulid, pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang paling pantas untuk kita puji terkecuali hanya Nabi kita Muhammad SAW. Kita mau muji siapa? Mau muji siapa kita? Mau muji pemimpin kita? Mau muji presiden kita? Mau muji kepala daerah kita? Mau muji raja-raja yang ada di dunia ini? Tidak mungkin kita mau memujinya. Kenapa? Rata-rata mengecewakan kita juga. Iya kan? Ada kita mau memuji orang yang mengecewakan kita. Tapi kalau kita memuji kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu paling pantas dipuji. Kenapa? Karena diberi nama oleh kakek beliau dengan nama Muhammad. Artinya apa? Muhammad itu terpuji. Abdul Muthalib kakek Nabi kita Muhammad tatkala memberi nama Nabi kita Muhammad dengan nama Muhammad, penduduk negeri Mekah semuanya protes. Mereka mengatakan, wahai Abdul Muthalib, kenapa kau beri nama Muhammad? Ini nama yang asing. Di Mekah ini belum ada yang bernama Muhammad. Dan nenek moyangmu semuanya juga tidak ada yang namanya Muhammad. Kenapa kau beri nama Muhammad? Apa jawaban kakek Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib? Beliau mengatakan, raja'tu ayyahmida bis samai wal ardi. Aku berharap memberi anak cucuku ini dengan nama Muhammad. Aku berharap mudah-mudahan
penduduk negeri yang ada di atas langit dan di atas bumi semuanya akan memuji kepadanya. Harapan yang bujur kata bujur harapannya. Sampai sekarang ini tidak ada nama satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sering dipuji oleh penduduk yang ada di atas dunia ini seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada orang-orang yang berani-berani mencaci maki Nabi Muhammad, ada yang berani-berani menyambati Nabi Muhammad, ada yang berani-berani menghina Nabi Muhammad SAW, semua itu tidak menyebabkan kedudukan Nabi Muhammad jadi menurun. Tidak. Nabi Muhammad itu sudah sering dipuji, sudah sering dicaci dari mulai hidupnya di kota Mekah. Tatkala beliau masih hidup di kota Mekah, penduduk kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu sering mencaci kepada Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad dengan bait-bait syairnya. Mereka mencaci Nabi kita Muhammad SAW, tetapi apa yang jadi kenyataan? Cacian-cacian mereka sampai sekarang tidak ada yang diingat oleh orang-orang yang hidup di dunia. Semuanya sudah terkubur rapi, tidak ada lagi yang mengingat akan cacian-cacian tersebut. Kalau ada yang datang terakhir ini nyaci maki Nabi Muhammad, itu ketinggalan zaman. Ente baru hidup. Gitu. Nabi Muhammad tidak akan kurang kemuliaan beliau, tidak. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas radhiyallahu anhu yang dikenal dengan Habib Ali Condet di Jakarta, beliau mengatakan apa? Nabi Muhammad itu bagaikan bola karet yang kalau kita masukkan ke dalam air, kita tekan, kita tikir, tambah ke dalam air, maka loncatannya akan tambah tinggi ke atas udara. Nabi Muhammad itu bagaikan seperti itu. Tambah dihinakan, tambah banyak yang masuk ke dalam ajarannya. Tambah dihinakan, tambah banyak yang mengagumi akhlak dan budi pekertinya. Tidak akan pernah berkurang kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi umatnya yang mau ingat Nabi Muhammad, mereka lah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengingat kepada Nabi Muhammad akan membangkitkan jiwa dan sanubari yang ada di dalam dirinya. Orang itu asal mau nyebut nama Nabi Muhammad, asal mau bersalawat kepada Nabi Muhammad, senang terus dah hidupnya. Asal mau, senang terus dah hidupnya. Karena kata Sahibul Burdah, Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardu 'alal umami. Menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membangkitkan sanubari yang ada di dalam jiwa kita. Hati yang mati mau hidup kembali, ingat dengan Nabi Muhammad. Menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya kita bersalawat. Di saat ini, di perkumpulan ini kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pentingnya apa? Ingin menyambung hati kita konslet dengan Nabi Muhammad SAW. Ingin menyambung diri kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu Habib Ali Suhaibul Maulid, pengarang Maulid Sabtu Turar, beliau mengatakan, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Kita ingin memuji Nabi Muhammad ini agar ruh kita bersatu dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Salawat yang kita baca itu inginnya itu sampai kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mendengar salawat yang kita baca, sehingga Nabi Muhammad dapat menjawab salawat yang kita baca, salam yang kita baca. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad mengajarkan kepada kita, orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, yang jawab salam hukumnya wajib. Kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salawatullah
ngucapin salam, hukumnya sunnah. Kita yang ngucapin salam, sunnah. Yang jawab salam, kalau kita ucapin salam, siapa yang punya kewajiban untuk menjawab salam kita? Nabi Muhammad. Maka itu Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, tidaklah seseorang dari kalangan umatku yang bersalawat kepadaku terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku dapat menjawab salam orang tersebut. Salam kita akan disampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Salawat kita akan disampaikan lebih dulu daripada jasad kita. Kalau jasad kita terhalang belum sampai ke kota Madinah, tapi salam kita akan disampaikan sampai ke kota Madinah sana. Salawat kita akan disampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad di kota Madinah sana. Sekalipun kita belum sampai menginjakkan kaki ke kota Madinah, tapi salawat kita sudah didengar oleh Nabi Muhammad dan dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, wujud kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad. Ini majelis ini adalah majelis ta'lim dan majelis salawat. Kalau sudah ada di kampung kita majelis seperti ini, kewajiban bagi kita untuk menghadirinya. Kenapa? Karena majelis ilmu itu adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang mau warisan apa dari Nabi Muhammad? Mau warisan harta gak dapat. Jangan pian yang gak ada hubungan darah dengan Nabi Muhammad. Kami keturunan Nabi Muhammad gak ada dapat warisan dari Nabi Muhammad sama sekali. Gitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya ma tarakna sedekah. Kami para nabi-nabi, kata Nabi Muhammad, tidaklah meninggalkan warisan terkecuali semua warisan kami sudah kami sedekahkan kepada umat kami. Abah itu loh dia. Tanya sama Habib-habib di sini, ada dapat warisan dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Nabi Muhammad tuh hanya meninggalkan warisan kepada kita majelis ilmu. Majelis ilmu. Maka itu siapa yang menghadiri majelis ilmu dan majelis salawat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia menginginkan warisan dari Nabi Muhammad. Berarti dia akan mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah waktu itu melihat keadaan majelis Nabi Muhammad SAW, hanya beberapa orang yang hadir. Abu Hurairah izin keluar dari majelisnya Nabi Muhammad dengan Nabi kita Muhammad. Izin ya Rasulullah, saya mau keluar sebentar. Tahu-tahunya keluar dari majelisnya Nabi Muhammad, yang dicari, yang dilihat oleh Abu Hurairah apa? Penduduk kota Madinah ramai kumpul di pasar kota Madinah. Gitu. Dilihat kaum muslimin penduduk kota Madinah lagi asik. Ada yang berjualan, ada yang bertukar. Pasar paling ramai daripada majelis Nabi Muhammad. Masuk Abu Hurairah ke depan pasar, di tengah-tengah pasar beliau menyeru kepada penduduk ahli Madinah. Beliau mengatakan, ya ahli Madinah, tahukah kalian sekarang ini nih, saat ini nih, Nabi Muhammad SAW, Nabi kalian lagi membagikan warisan-warisannya. Manusia dari 1400 tahun yang silam sampai sekarang pasti sudah tujuannya cari aja warisan. Kadang-kadang gara-gara warisan akun aja pembunuhan. Iya kan? Kadang-kadang gara-gara warisan akun aja terputus hubungan silaturahim, berdua bening sanak, yaitu ada si taburan. Akun aja bertahan sampai berpuluh-puluh tahun, berpisah pulang orang kampung. Aku jalan di sana foto jalan bertaburan di kampung gara-gara berbagi warisan aja. Bangga banget, ada tahu bang bungol banget. Itu kan? Itu. Menyeru Abu Hurairah, mendengar sahabat Abu Hurairah mengatakan seperti ini. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, pikirnya penduduk kota Madinah. Nah mungkin dia berbohong. Kenapa? Karena dia paling banyak meriwayatkan hadis.
Itu. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Dengar Nabi Muhammad bagi warisan. Ya Allah, itu pasar jadi sunyi. Semua lari, ninggalkan dagangannya. Yang bertukar, ninggalkan tukarannya. Kemana semuanya lari? Mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya rame-rame datangi Nabi Muhammad. Abu Hurairah ketinggalan. Ketinggalan Abu Hurairah. Yang lain sudah sampai kepada Nabi Muhammad. Abu Hurairah datang telat. Kenapa? Karena dia menjeru. Yang menjeru terakhir. Melihat sahabat-sahabat yang tadi di pasar, melihat di dalam masjid, dilihat oleh mereka, diintip-intip oleh mereka. Ternyata Nabi Muhammad tidak ada bagi warisan. Tidak ada emas yang dibagi oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Tidak ada duit yang dibagi oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Melihat keadaan seperti itu, yang ngintip-ngintip, yang melihat dari jauh, wah, dipungulinya kita lawan Abu Hurairah. Jauh-jauh kita ninggalin pasar, ninggalin dagangan, pengen dapat warisan Nabi Muhammad, tahu-taunya tidak ada yang dibagi. Tengah jalan, waktu mau pulang ke pasar, ketemu tengah jalan sama Abu Hurairah. Mereka mengatakan meniwas Abu Hurairah. Waduh, Abu Hurairah, kamu ini ternyata bergaya aja, mengeramputi kami aja. Mana kami sudah lihat tadi Nabi Muhammad, tidak ada bagi warisan, tidak ada bagi duit. Ada bagi duit, hati-hati lihat ya. Kalau ada orang bagi-bagi duit, hati-hati. Ini sudah parah waktunya nih. Hati-hati lihat. Siapa yang berani mengambil duitnya, tanggung jawab nanti di akhirat. Gitu. Siapa yang berani mengambil duitnya, tanggung jawab di akhirat. Pengadilannya Allah luar biasa. Siapa yang berani terima duit, tanggung jawab nanti di akhir. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang mau disogok dan orang yang menyogok, dua-duanya nanti akan masuk ke dalam neraka. Jangan gadaikan berapa ratus ribu aja. Ada sampai juga kalau habis 5 tahun, kalau 1000 itu sehari habis. Tapi bang, siksanya menunggu di akhirat, hati-hati. Hati-hati yang bagi-bagi duit. Mereka mengatakan Nabi Muhammad tidak ada bagi duit, tidak ada bagi harta, tidak ada. Abu Hurairah mengatakan apa? Ya Allah, kalian ini pantas mendapatkan gelar orang yang miskin, kata Abu Hurairah. Kalian ini pantas mendapatkan gelar menjadi orang yang miskin. Kenapa? Karena kalian ini miskin pengetahuan, miskin ilmu. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil, wa man arada akhirah fa'alaihi bil, wa man arada huma fa'alaihi bil. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaknya dia belajar ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaknya dia mempelajari ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan dua-duanya sekaligus, hendaknya dia menghadiri majelis ilmu. Miskin kalian ini. Terus kata mereka, apa yang kau maksud dengan membagi warisan Nabi Muhammad? Itu majelis Nabi Muhammad adalah warisan yang dibagikan oleh Nabi Muhammad. Apa yang dibagikan? Ilmunya Nabi Muhammad. Lihat sekarang ini hari ulama, para kiai, para habaib. Kenapa mereka dihormati dan dimuliakan? Karena mereka memiliki, mengambil warisan dari ilmu Nabi Muhammad SAW. Kalau ada ulama dan ambil ilmu dari Nabi Muhammad, bukan ulama namanya, bisa jadi perampok. Iya kan? Ulama itu diberi nama ulama, diberi nama kiai, karena mereka mengambil bagian yang banyak daripada warisan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ilmu agama. Tadi kita dengar bagaimana sahabat Ukasah tadi mengungkapkan kerinduannya dan kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana keadaan para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, cucu Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berani berkorban jiwa dan raganya. Jangan kau sakit
menyakiti kekasihku Nabi Muhammad, cukup aku yang menggantikan. Itu kan? Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang ini kalau ingin mendapatkan kemuliaan, sebagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntut ilmu, tuntut ilmu. Mumpung masih ada tuan guru, mumpung masih ada habaib di kampung kita. Tadi disebutkan ada habib siapa? Mbak Abud ini di kampung kita. Ambil kesempatan, mumpung sini ada. Kalau sini tidak ada lagi, kemana dia mencari? Ya kan? Di sini, di majelis ini ada Guru Abdul Ghaffar. Kewajiban kita untuk belajar kepada beliau. Ada Guru Fahrian Nur. Kewajiban kita untuk menuntut ilmu kepada beliau. Kalau kita ingin mulia, gitu. Lihat saja ulama-ulama ini mulia. Apa aja yang diinginkan mereka datang. Kenapa? Karena ngambil warisan yang banyak dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dalam majlis maulid ini kita ingin ngambil keberkahan dari Nabi kita Muhammad SAW dengan bacaan salawat yang kita baca. Ambil keberkahan dari salawat yang kita baca. Dulu diceritakan waktu Nabi kita Muhammad SAW masih umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu seperti anak ulun ini Muhammad. Ulun isi anak namanya tujuan namanya sama Muhammad juga. Umur 7 tahun begini. Gitu. Umur 7 tahun Nabi Muhammad lagi kena sakit mata. Matanya dua-duanya lagi sakit. Gitu. Umur 7 tahun, 6 tahun beliau sudah ditinggal oleh ibundanya beliau yang tercinta. 2 bulan dalam kandungan ibu ayahndanya meninggal dunia. 6 tahun ibundanya meninggal dunia. 7 tahun dipelihara oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib ibn Hashim. Abdul Muttalib sebagai kakek, sebagai kai, karena kai itu biasanya lebih sayang kepada cucu. Ya kan? Kai itu lebih sayang kepada cucu. Apalagi Mimi sayang mana buat cucu. Apalagi cucu rata. Gitu. Sayang, gitu. Sayang sama cucu. Ah, melihat cucu sakit. Dua-dua matanya sakit. Si kakek bawa si cucu. Kemana? Ke tabib. Zaman dulu belum ada dokter, belum ada puskesmas, apalagi rumah sakit. Bawanya tabib. Ada tabib terkenal di perbatasan antara kota Makkah dan kota Taif. Kebujuran tabibnya itu ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya dia pendeta. Pendeta, non muslim, bukan orang Islam. Pendeta, tapi ahli kitab. Dia itu adalah ahli kitab yang paham betul dan hafal dengan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Gitu. Jadi Nabi Muhammad di bawah. Dan ini tabib terkenal. Tabib dokter yang paling manjur sudah. Satu negeri Mekah, kalau ada yang sakit, berobat kepadanya sembuh. Sembuh. Nabi Muhammad dibawa. Suatu Nabi Muhammad dibawa oleh kakek beliau sampai ke rumah tabib. Itu tabib melihat Nabi Muhammad masuk ke rumahnya, dia langsung berkata kepada Abdul Muttalib, tunggu sebentar, aku ingin mengambil sesuatu ke dalam kamar. Masuk kamar, keluar, tahu-taunya dia bawa kitab Taurat. Melihat Nabi Muhammad, dipandangi wajah Nabi Muhammad, dia baca tuh kitab Taurat. Yang dia baca apa? Tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Mauliduhu bil Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bil Syam. Lihat sama dia. Wajahnya dilihat, hidungnya dilihat, alisnya dilihat. Semua dilihat. Setelah dia lihat cocok dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat, dia ingin meyakinkan kepada dirinya, apa betul ini Nabi akhir zaman? Bertanya kepada Abdul Muttalib, kakek Nabi kita Muhammad SAW, wahai Abdul Muttalib, kau beri nama siapa cucumu ini? Aku ingin tahu siapa namanya. Abdul Muttalib menyebut
Muhammad, maka pendeta ini langsung yakin kalau itu adalah Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Ini pendeta ngasih tahu sama Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, kau jaga baik-baik nih cucumu ini. Kenapa? Karena bakal banyak orang yang hasut dan membenci kepada dirinya. Ini nanti kalau sudah dia besar dikit ya, bakal banyak orang yang membencinya, bakal banyak orang yang hasut kepadanya, bakal banyak orang yang memusuhi kepadanya. Sudah dikasih tahu sama pendeta ini. Kata Abdul Muthalib, baik, saya akan jaga baik-baik nih saya punya cucu. Kalau kita punya cucu seperti itu kan kita jaga baik-baik. Ada guru masih tahu nih anak pian ini berlainan kalau anak kurang nih. Kenapa? Pusaranya, kepalanya anak putih. Gitu. Orang punya pusara dua aja cinik banget. Apalagi anak putih, waduh, kabar cinik tuh. Gitu. Jadi gasing. Gitu. Ya kan? Jaga terus kita. Nah ini Abdul Muthalib juga jaga. Tapi kata Abdul Muthalib, kedatanganku hari ini ke rumahmu wahai pendeta, ingin ngobatin ini loh. Cucuku ini mata kedua belah matanya sakit. Matanya sakit. Coba obatin. Apa kira-kira obatnya? Ini pendeta langsung bilang apa? Dia bilang, wahai Abdul Muthalib, untuk cucumu ini yang dapat mengobati dirinya sakit matanya itu, yang dapat mengobati sakit matanya itu adalah dirinya sendiri, bukan saya. Bukan saya. Kalau saya nggak bisa ngobatin matanya, tapi kalau kau mau ngobatin mata cucumu ini, yang dapat ngobatin mata adalah dirinya sendiri. Angkat tangan untuk pendeta. Dia tahu yang dapat ngobatin Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sendiri. Akhirnya pendeta ini berkata kepada Abdul Muthalib, coba saja kalau seandainya cucumu ini mau mengusapkan telapak tangan kanannya ke wajahnya saat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan kepada diri. Waktu itu Nabi Muhammad langsung dengan telapak tangan sebelah kanannya mengusapkan wajah beliau. Begitu diusapkan langsung sembuh, kontan sembuh. Subhanallah. Kenapa? Karena mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu benar. Seluruh mukjizat para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu terkumpul semuanya pada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mukjizat aja terkumpul pada Nabi Muhammad, apalagi karomah. Karomah itu kan hanya wali. Mukjizat itu semuanya para nabi terkumpul kepada Nabi kita Muhammad SAW. Langsung sembuh sakit matanya. Padahal dua-dua matanya sakit. Begitu beliau mengusapkan telapak tangan kanannya ke wajahnya. Kata pendeta tadi bilang, benar kan? Langsung sembuh. Yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Terus sebelum pulang, Nabi kita Muhammad SAW dengan kakek beliau, ini pendeta ngasih tahu, wahai Abdul Muthalib, saya membuka kartu nih kepadamu, biar kamu ngerti siapa saya ini sebenarnya. Gitu. Saya ini jadi tabib terkenal di negeri ini, jadi bisa ngobatin orang di negeri ini sampai semuanya yang saya obati sembuh. Karena saya setiap kali ngobatin orang-orang yang sakit bertawassul kepada nama anakku ini. Jadi tidaklah kata pendeta ini saya mengobatin seseorang yang sakit datang ke sini, terkecuali saya bertawassul dengan nama anak ini. Nama siapa itu? Nama Nabi kita Muhammad SAW. Setelah mengucapkan ini pendeta langsung masuk Islam dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sudah mencoba dan dia sudah membuktikan setiap orang yang sakit datang kepada dirinya, dia mengobatinya dengan bertawassul kepada Nabi kita
Muhammad SAW. Maka itu perlunya kita baca Al-Fatihah tadi di awal majlis. Maka itu kita perlunya baca Al-Fatihah kalau membaca maulid. Maka itu kita perlunya membaca Al-Fatihah kalau mau dimulai pengajian ini. Kenapa? Tujuannya bertawassul kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau pendeta saja bertawassul kepada Nabi Muhammad dengan menyebut nama Nabi Muhammad bisa obatin sakitnya orang, bagaimana kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jauh akan dikabulkan semua yang kita minta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dikabulkan. Nah, itu kalau sakit-sakit, yang sedikit sakit apa? Baca salawat kepada Nabi Muhammad. Dengan bersalawat Nabi Muhammad, kemudian salawat yang kita baca, tiupkan ke tangan yang sebelah kanan. Habis itu sapukan. Mana sakit? Ada sini. Sapukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiat dan wajibaya sampai akhir. Maka itu ulama-ulama mengarang ada salawat yang diberi nama tibbil qulub. Salawat yang dapat mengobati hati. Kalau hati aja bisa diobati dengan salawat, apalagi jasad. Hati itu adanya di dalam tubuh kita. Kalau hati aja bisa diperbaiki dengan salawat, bagaimana dengan zahir yang kelihatan? Yang tidak bisa kelihatan aja bisa diobati dengan salawat. Maka itu perlu baca salawat banyak-banyak, jangan sedikit. Giliran pahala maunya banyak terus. Suruh ibadah moler. Itu maunya pahala banyak terus. Ya Allah, beri ulun duit ya Allah, rezeki ya Allah, yang banyak, yang banyak, yang banyak. Sembahyang duhanya 2 rakaat. Sembahyang duhanya 2 rakaat. Contoh Nabi Muhammad, beliau yang mengajarkan kepada kita untuk sholat duha. Sempurnanya sholat duha itu bukan 2 rakaat, tetapi 4 rakaat. Bahkan ada yang ulama mengatakan 8 rakaat. 8 rakaat. Sholat duha itu maksimalnya 8 rakaat. Kalau sudah mengerjakan 8 rakaat, minta sama Allah banyak-banyak. Nah, itu kan memberi subhanallah. Ini sembahyang 2 rakaat, mintanya banyak-banyak sama Allah. Diberi sedikit, ya Allah kurang ya Allah, biar nih. Kayak apa memberi tanggung-tanggung? Tidak boleh seperti itu. Nah itu kita giliran kadang-kadang minta maunya banyak, tapi memberi maunya sedikit. Itu kan? Maunya sedikit. Kita punya duit banyak, kita punya duit banyak. Maunya memberi tetap sedikit. Itu. Kadang-kadang di masjid bawa duit banyak, puluhan juta, lewat celengan 1000 aja sih membuat. Penyakit manusia memang seperti itu. Maunya kalau diberi banyak, tapi tak kalau memberi sedikit. Itu. Hanya orang-orang pilihan Allah saja yang berani habis-habisan jor-joran. Kenapa? Karena dia yakin Allah Maha Kaya. Itu. Kalau sudah memberi tidak terbatas dengan pemberiannya. Allah kalau memberi kita, waduh banyak itu. Asal kita mau minta. Nabi Muhammad seperti itu. Maka itu jangan pernah ninggalin Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat. Tidak cukup hanya di bulan Maulid. Setiap saat ingat terus Nabi Muhammad SAW. Salawat terus kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu langsung perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat itu kan perintah dari Allah. Dalam Al-Quran kita mendengar, kita membaca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh salawat kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki
Beliau pernah ditanya oleh orang-orang Wahabi di kota Makkah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini? Sekarang ini Allah kira-kira apa nih? Ditakutkan sama beliau. Beliau menjawab, sungguh-sungguhnya sekarang ini, saat ini, detik ini Allah Subhanahu wa taala lagi bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah nyatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah bersalawat dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad? Menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Orang yang mau bersalawat kepada Nabi Muhammad, dia akan jadi mulia karena mendapatkan kemuliaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan pernah melupakan Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad SAW sepenuh diri kita, sepenuh jiwa kita, sampai kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta itu harus bertemu. Kalau ada orang cinta gak ketemu, gak afdol. Itu pasti kataannya. Ya kan? Kalau hanya yang pacaran itu SMS-an aja, kasih WhatsApp saja, masih teleponan aja, ada bertemu loh orang dicintai. Tidak. Ujar kekanakan begini apa? Itu cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, mana ada suaranya. Tapi kalau sudah cinta bertepuk dua belah tangan, akan indah suaranya. Akan jadi tepukan meriah. Ya kan? Begitu. Nah, kita cinta kepada Nabi Muhammad. Harapannya mudah-mudahan Nabi Muhammad juga cinta kepada kita. Kita akan dicinta oleh Nabi Muhammad kalau kita mau betul-betul jadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik, mengikuti dan mencuri tauladari akhlak dan budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW. Ikuti Nabi Muhammad. Jangan pernah melenceng daripada ajaran Nabi Muhammad, terutama akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan pernah melenceng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan pernah melenceng daripada majelis ilmu. Jangan pernah melenceng daripada majelis salawat. Jangan pernah melenceng daripada mengikuti ulama-ulama yang telah terdahulu. Jangan pernah. Ikuti mereka. Kenapa? Karena jalan mereka adalah jalannya Nabi Muhammad. Dan jalannya Nabi Muhammad membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, keponakan Nabi kita Muhammad, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sewaktu Nabi Muhammad berpulang ke rahmatullah, sudah meninggal dunia Nabi Muhammad SAW, dilihat oleh para sahabat sama teman-temannya yang lain seperti orang yang kehilangan panutan. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sampai beliau mentawafi pohon kurma. Pohon kurma dikelilingi, kebun kurma dikelilingi sama Abdullah bin Abbas. Kebun kurma dikelilingi oleh beliau. Selesai beliau keliling 7 kali keliling kebun kurma, beliau duduk di satu pohon kurma, persis di bawah pohon kurma itu duduk. Setelah duduk didatangi oleh teman-temannya, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang terjadi atas dirimu? Apa kau sudah hilang pikir? Sudah hilang akal? Kami lihat kamu ini seperti orang linglung. Masa kebun kurma ditawafi? Ka'bah tuh tempat tawaf. Gitu. Keliling-keliling seperti itu. Duduk di bawah pohon kurma. Kata Abdullah bin Abbas bilang apa? Saya ini bukan linglung. Saya ini bukan gila, bukan. Yang saya lakukan tadi itu pernah saya lihat langsung dengan dua belah mata saya Nabi Muhammad SAW melakukan. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW kekasihku yang mengelilingi kebun kurma ini sampai 7 kali dan duduk di bawah pohon kurma ini, aku tidak akan pernah melakukannya. Tapi karena Nabi Muhammad pernah mengerjakannya, maka di saat ini setelah Nabi Muhammad berpulang ke
dilakukan oleh Nabi Muhammad selama hidupnya di atas dunia ini. Sampai hanya seperti itu diikuti oleh mereka. Yang kecil aja diikuti oleh mereka, apalagi yang besar. Maka itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu, mereka cintanya kepada Nabi Muhammad sampai-sampai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Cintanya seperti itu. Orang kalau sudah cinta seperti itu tadi. Dipadahkan orang gila tidak apa-apa, dipadahkan orang tidak waras tidak apa-apa, tapi dia mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh orang yang dicintainya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga begitu. Tatkala beliau hendak mencium kepada Hajar Aswad, beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, kalau bukan karena Nabi Muhammad yang mencium kepada wahai Hajar Aswad, aku tidak akan pernah mencium wahai Hajar Aswad. Artinya apa? Ingin ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kita pun juga umat Nabi Muhammad harus seperti itu. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan mencari tahu Nabi Muhammad itu bagaimana kehidupan. Ada ahli ulama, ada guru. Tanya, guru Nabi Muhammad itu kalau makan kayak apa? Kalau minum bagaimana? Kalau berjalan kayak apa? Kalau masuk kamar mandi kayak apa? Kalau masuk masjid kayak apa? Bagaimana Nabi Muhammad bermuamalah kepada orang kampungnya? Bagaimana Nabi Muhammad bermuamalah kepada keluarganya? Tanya, cari tahu. Jangan tiap hari yang diberi jam baca beritanya politik aja terus, pilkada aja terus, nggak selesai. Cari tahu tentang Nabi Muhammad sehingga kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Harapannya agar Nabi Muhammad juga kenal dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi kehidupan keluarga kita, memberkahi kehidupan anak keturunan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu mengibadati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mencintai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, berkahi kampung halaman kita, berkahi kampung halaman kita, dijauhkan kampung halaman kita daripada bala, dijauhkan kampung halaman kita daripada bencana, dijauhkan kampung halaman kita daripada kebanjiran, dijauhkan kampung halaman kita daripada kekeringan, dijauhkan kampung halaman kita daripada kecurian, dijauhkan kampung halaman kita daripada narkoba, dijauhkan kampung halaman kita daripada minum-minuman keras, dijauhkan kampung halaman kita daripada perzinahan, dijauhkan kampung halaman kita daripada virus COVID-19. Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala angkat semua bala, angkat semua bala, angkat semua musibah, angkat semua penyakit yang sekarang melanda umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, panjangkan umur orang tua kita, panjangkan umur guru-guru kita, panjangkan umur ulama-ulama kita, panjangkan umur anak-anak kita dalam keadaan selalu taat kepada Allah dan taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada para habaib kita, kepada guru-guru kita, khususnya guru kita, Guru Kiai Haji Abdul Ghaffar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, berkahi kehidupan beliau, kabulkan segala hajat beliau, hajat di dunia, hajat di akhirat. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga hajat kita di dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berlipat ganda, sehingga kita dapat menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah haji dan umrah, pergi berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad di dalam surga Firdausil A'la, di dalam surga Firdausil A'la, di dalam surga Firdausil A'la. Kita doakan juga kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama kita, kepada orang-orang tua kita, datuk kita, kakek kita yang sudah meninggal dunia.
Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus, di dalam surga Firdaus, di dalam surga Firdaus. Tidak lupa juga kita doakan kepada orang-orang tua kita yang masih hidup di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur mereka, berkahi umur mereka, dan berikan husnul khatimah kepada mereka. Berikan kepada mereka husnul khatimah, berikan mereka kepada husnul khatimah. Dan kita semua yang berhadir, mudah-mudahan tidak diakhiri kehidupan kita di dunia ini terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, khatimah ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya arhamar rahimin wa ya judal ajwadin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusarri'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna wa dhurriyyatina mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma khtim 'alaina bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku ulun yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian. Ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ulun kadang berdiri di hadapan pian terkecuali hanya melanjutkan daripada ceramah dan tausiah dari guru kita tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin jamaah peringatan Maulid Rasul rahimahullah, demikian dari tausiah